Yang nuding-nuding, wah Jokowi curang nih, gara-gara bansos makanya menang. Lah, MK, gara-gara MK. gara-gara MK. Mau ngomong soal itu yang sudah lewat, sebenarnya malas ngomonginnya. MK 9 orang. Emang 9-9-nya yang milih Pak Jokowi? Saya nggak tahu. Mungkin satu ketika Ganjar Pranowo akan jadi ketua umum sebuah partai dan dia bisa membedakan. Kalau dia berani memberikan nilai 5 kepada Prabowo Subianto yang sekarang menjadi presiden, ya kan? Apakah bisa mengikuti rekam jejak seperti yang sudah dilakukan? Ya, ketika mereka kemudian mencoblos Gibran, mungkin itu karena teringat akan bapaknya, ya nggak ada yang salah. Artinya bapaknya orang baik. Apapun alasan kita memilih, ya itu balik ke kita Kalau sendiri. Kalau bapaknya pembunuh atau penjahat, nggak bakal kepilih. Nggak bakal kepilih. Jadi PSI itu bukan punya Pak Jokowi. Partai itu kan bukan PT. Betul. Tidak mungkin ada pemilik sahamnya. Betul. Ya. Bahwa PSI memiliki itu membuat PSI jadi mendukung Pak Prabowo. Ya. Padahal kan awalnya PSI sempat deklarasi Ganjar. Nomor 1. Yang pertama kali mengusung. Kok bergeser? Apa karena kata-kata Ganjar yang PSI itu siapa? Kau katanya mau jadi politisi nggak boleh baperan. Gara-gara kata-kata itu atau kenapa bergeser? Ya enggak lah. Kalau ini kan kalau ibarat katanya ada yang melamar, lamarannya ditolak gitu kan. Ya, akhirnya ngelamar yang lain, ngelamar yang lain lebih bahagia. Jadi kalau dibilang kita mengusung ya kan, bukan melamar. Yeah. Pada waktu itu yang pertama kali mengangkat adalah Ganjar dan Yeni Wahid itu kan PSI. Gitu. PSI kan partai muda yang masih belum punya kader beda seperti PDIP, Golkar. Jadi jangan dibandingkan bahwa kami bisa ngusung orang lain yang memang ya udah kan senengannya survei, senengannya riset. Jadi cara-cara anak muda, cara kalian lah. Kalau dibilang ini bagus nih kaosnya, wah riset dulu deh walaupun di sosmed sendiri orang suka warna hitam atau suka warna ungu. Ternyata orang suka warna hitam, nah, makanya nggak dibikin warna ungu dong. Iya betul. Karena lebih laku warna hitam. Nah anak-anak muda kan punya kecenderungan untuk seperti itu. Nah itu yang dilakukan. Pada waktu kemudian mengangkat, tapi kan waktu itu PDIP masih belum mau mengangkat karena masih mencalonkan Puan. Ya. Tapi kemudian survei dan riset mengatakan oke, Ganjar naik. Ganjar juga kan didatangi oleh Presiden Jokowi ke Jawa Tengah membawa. Jadi yang namanya Presiden kita Joko Widodo itu mendatangi Semarang, diajak Pak Prabowo, Pak Jokowi di tengah-tengah, ada Mas Ganjar, ya kan? Di sawah itu juga di sawah, lalu juga seringlah kelihatan foto-foto bertiga itu kan untuk menunjukkan bahwa oh ini loh yang saya restui itu nanti next time Pak Prabowo ya, ini yang rambut putih ya, bukan Inang ya, tapi ya. Artinya bahwa beliau merestui dua sosok ini. Oke. Kan harusnya dipasangkan. Gitu. Kalau dipasangkan mending Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar kalau kata ini? Prabowo Ganjar. Kenapa, Tak? Satu. Kita jadi kenapa? Iya dong, kita ngobrol. Ya, satu. Kenapa? Prabowo itu ketua umum partai. Ya. Dia mendirikan Partai Gerindra itu dari awal. Dari awal waktu itu Inang yang wawancara tuh tahun 2009-an tuh pas kembali dari 2010-an gitu. Nah, itu adalah partai yang didirikan karena saya mau jadi presiden, saya bikin partai. Ya kan? Saya kerahkan segala kemampuan baik dari sisi dana, dari sisi tenaga, dari sisi network semua untuk membuat Gerindra menjadi besar gitu kan. Artinya dia pada pucuk pimpinan di partai itu. Betul. Ya kan? Lalu juga orang yang pernah ikut kontestasi berkali-kali. Yes. Sudah kalah. Berkali-kali juga. Berkali-kali pula kalahnya. 3, orang yang menunjukkan kesetiaannya kepada Jokowi walaupun setelah kontestasi sebenarnya misalkan orang bilang, oh kalau mau sendiri aja bisa, mungkin bisa. Kan tadinya mau Prabowo Ganjar. Ya. Kalau Ganjar Prabowo, saya pikir kita harus
mempertanyakan apakah punya otoritas untuk membuat keputusan atas nama sendiri. Saya pikir itu penting. Sedangkan kalau Pak Prabowo dia adalah ketua umum partainya sendiri, nggak ada yang mengatur dia. Nggak ada. Sedangkan yang satu adalah kader partai, di mana masih ada petugas partai, di mana ada sosok ketua umum yang tetap akan menjadi pembisiknya ya. Pemberi arah kalau saya bilang sih, bukan pembisik. Semua guidance itu, semua guidance itu pasti dari ketua umum. Nah, makanya ketika di parlemen kan kita dengar Bang Pacul bicara, undang-undang perampasan aset koruptor itu mimpi, ini Korea ini ngomong aja. Padahal harus kalau ditelepon stop. Itu kan sudah menjadi pengetahuan umum dan saya pikir orang tidak keberatan dengan itu. Tapi kalau kamu tadi kan nanya ke Inang, kalau saya pikir ya kita cari pemimpin yang memang memiliki leadership, yang berani nggak bisa diatur menerima kekalahan, nggak bisa diatur oleh siapa-siapa. Lalu juga punya partai yang sudah terbukti bisa membesarkannya gitu. Kalau saya nggak tahu, mungkin satu ketika Ganjar Pranowo akan jadi ketua umum sebuah partai dan dia bisa membedakan. Kalau dia berani memberikan nilai 5 kepada Prabowo Subianto yang sekarang menjadi presiden, ya kan? Apakah bisa mengikuti rekam jejak seperti yang sudah dilakukan? Saya nggak bisa kasih kamu nilai 3. Saya bilang kamu sebagai host, kamu nilainya 8. Ya kan? Kenapa? Karena saya berbicara dengan nyaman. Betul. Jadi realistis saja, bukan gara-gara wah Inang kan udah pernah jadi penyiar dari tahun 2000. Kamu kan anak bawang gitu kan dia dong. Nggak bisa gitu dong. I have to respect you and appreciate. Dan harus mampu menempatkan diri juga. Iya dong. Emang gampang jadi Menteri Pertahanan? Emang gampang jadi capres berkali-kali? Belum tentu loh, orang kalah berkali-kali masih mau maju lagi. Itu mental ya? Mental. Jadi ada mental petarung, mental juara, mental orang yang tangguh itu yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo Subianto. Itu kalau menjawab pertanyaan kamu. Tentu saja tidak sempurna. Orang banyak mencemooh, oh iya sudah tua, tidak sehat, apa segala macam. Saya pikir kita ini nggak boleh seperti itu ya. Kita pernah punya presiden yang namanya Abdurrahman Wahid loh. Iya kan? Betul. Dan kita menghargai orang yang menjadi presiden, apapun kekurangan dan kelebihannya, itu adalah satu jabatan yang tentu saja harus ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Iya dong? Betul. Percaya nggak sih takdir kamu jadi presiden? Betul, karena apapun mau segimanapun kecurangan, kalau Tuhan bilang enggak. Iya, exactly. Kalau belum waktunya, belum waktunya. Nah, pengen tahu gimana lanjutan obrolan gue sama Inang Irma Huta Barat? Jangan kemana-mana dulu, subscribe dulu, like dulu videonya, share dulu videonya ke lain-lain. Gue tungguin. Nah, udah, yakin? Kita lanjutin nih obrolannya. Iya dong. Aku percaya itu. Mau kita berbuat curang sedemikian rupa, kita atur sana sini. Betul. Kalau emang terbuka. Kalau tetap kalah ya tetap kalah. Yes. Jadi pada akhirnya kita harus pada sampai kesimpulan begitu. Setelah kita berusaha sekuat-kuatnya gitu kan. Setelah kita, after we have done our best, ya sisanya serahkan dong. Ke atas. Iya dong. Kepada Tuhan, bahwa artinya kita kan punya Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini proses nih biasa nih, orang berkelahi, jangankan pemilu. Mau ngawinin anak aja berkelahi kok sekeluarga. Yang satu mau seragam warna hijau, satu mau seragam warna kuning, satu mau di gedung mana. Tapi semua itu dilakukan kan untuk tujuan yang bagus. Untuk Republik Indonesia. Jadi kalau saya lihat ada orang yang mewakafkan jiwanya, raganya buat Republik Indonesia, orang itu adalah Prabowo Subianto. Dengan segala kontroversi yang terjadi selama pemilu. Ini di pernah ada nggak pemilu yang tidak ada kontroversi? Nggak ada. Ya udah. Semua ada. Oke, ini menarik. Pernahkah ada pemilu yang tidak ada kontroversi? Mau di Amerika, mau di Filipina, mau di Indonesia? Tapi itu kan bahasanya adalah menormalisasi kesalahan. Tidak, kesalahan itu kan bisa diperbaiki. Bahwa dalam satu kontestasi terjadi banyak pelanggaran. Ya orang main bola aja pelanggaran kok. Apalagi ini pesta yang melibatkan ratusan juta orang. Artinya kan ada wasitnya. Kalau mereka senggol pakai tangan dikasih kartu merah.
Kalau cuma sengkat-sengkat aja dikasih kartu kuning, ya kan? Ya. Sama, ada Bawaslu, ada Panwaslu, ada juga MK yang dipilih oleh para anggota DPR yang terhormat. Jadi ketika mereka mengkritisi ini nggak benar, lah yang milih siapa? Kamu bisa komplain nggak? Ya. Kalau supir kamu ugal-ugalan padahal yang milih dan yang nerima kamu. Ya betul. Ah Matthew nih, mana Matthew? Iya kan? Jadi harus ada konsekuensi juga. Makanya ketika menepuk air di dulang, terciprat muka sendiri, Iya. itu kan berlaku nih sekarang nih. Yang nuding-nuding, wah Jokowi curang nih, gara-gara bansos makanya menang. Lah, MK, gara-gara MK. gara-gara MK. Mau ngomong soal itu yang sudah lewat, sebenarnya malas ngomonginnya. MK 9 orang. Emang 9-9-nya yang milih Pak Jokowi? 5, enggak. Yang milih bukan Jokowi. Keputusannya pun kalau nggak 5-4 ya. 5 setuju, 3 nolak, 1 tidak menjawab. Nah, bagaimana? Jadi kalau kita tidak mempercayai sistem yang kita buat sendiri, artinya kita menampar pipi kita sendiri dong. Iya dong, yang protes kan juga anggota-anggota parlemen dari partai-partai politik. Ya. Tapi dari apa yang terjadi di situ mungkin menurutku Inang ya, ini menjadi sorotan ke PSI. Seakan-akan semua kebetulan dan semua terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Makanya PSI dengan gelembungan suara diarahkan ke sana. Ya itu tadi saya bilang, teknologi yang rusak, si rekap yang nggak benar, langsung narasinya adalah oh curang. Kan pada waktu itu kebetulan suara P3 naik, suara PSI turun. Itu kan nggak ada relevansinya. Nggak ada hubungannya. Itu kan jaka sembung. Bahwa kita sama-sama ngitung ya kebetulan naik, yang ini turun ya. Bukan dioper tuh suaranya. Bukan, nggak bisa juga dioper kayak gitu. Kalau bisa dioper-oper dari awal aja oper-oper. Langsung aja 6%. Iya, susah amat. Namanya juga kalau dibilang wah bisa simsalabim. Waduh kalau Pak Presiden bisa simsalabim, PSI bisa kita minta. Nah Presiden juga belum tentu akan mengabulkan. Jangan salah gitu loh. Tetap Jadi realistis juga. Iya dong, tidak bisa berasumsi. Mungkin karena Kaisang ayahnya adalah seorang presiden, lalu permintaannya adalah bisa nggak PSI jadi 7% ayah? Kan nggak bisa. You fight. Sama ketika Gibran menjadi wali kota Solo juga. Yang milih kan rakyat Solo. Ketika jadi wapres, yang milih juga. Yang milih rakyat Indonesia. Jadi kalau dibilang tidak sempurna, ada pepatah yang mengatakan bahwa the leader is the reflection of the people. Ya, pemimpin kamu itu adalah refleksi kamu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengata-ngatai pemimpin kita karena itu refleksi dari diri kita. Ya, walaupun kita bilang enggak, gua nggak milih dia. Oh memang kamu tidak memilih dia. Tapi kan kita ini, kita sebagai satu rumah yang namanya Republik Indonesia, kan punya beragam-ragam majemuk yang luar biasa. Yang memilih tidak bisa kita dikte juga. Kalau dibilang, oh ada politik uang. Sekarang saya tanya, money talks nih. Makanya saya mau beli ini nanti. Kalau orang tidak perlu berkampanye, tiba-tiba suaranya menggelembung, itu pernah dibahas nggak? Turun nggak pernah. Rakyatnya nggak kenal sama dia. Tapi terus suaranya tiba-tiba paling banyak di satu daerah yang sama sekali nggak kenal sama dia. Itu bisa nggak dibahas sebagai kecurangan? Jadi jangan cuma di si rekap di hilirnya saja. Kecurangan itu terjadi dari hulu ke hilir. Jadi kalau mau dibuka, silahkan dibuka kecurangannya. PSI dengan senang hati. Bukan berarti ini kecurangannya hilirisasi ya. Hilirisasi tidak bisa dicurangi ya kan. Tapi sesak. Karena akhirnya banyak netizen yang bilang sakti banget keluarga Pak Jokowi. Kaisang, ini karena nyambung ke pertanyaan berikutnya. Ya. Kaisang Ketua umum 2 hari jadi ketua umum, menggeser Giring. Walaupun mungkin udah ada perbincangan. Habis itu Gibran katanya kontroversi lewat MK jadi cawapres. PSI suaranya naik, Gibran menang. Sesakti ini karena emang masyarakat begitu percaya sama Pak Jokowi atau emang ini sakti aja nih? Kan Indonesia negara yang sakti. Kalau enggak nggak bisa bikin Borobudur. Loh, iya dong. Nusantara itu bikin keris sampai sekarang orang masih
mau meneliti kenapa ada batu bisa dicampur dengan Iya. metal dan bisa dilebur. Tapi bukan berarti suara PSI naik karena pakai jin kan? Iya makanya. Jadi kamu ngambil kesimpulan bahwa bikin keris sama bikin Borobudur pakai jin. Itu siapa? Candi Prambanan ya, Roro Jonggrang kan? Iya, benar. Jadi kita ini adalah negeri yang sakti. Jadi Indonesia ini adalah kalau orang menyebut Amerika adidaya. Iya. Indonesia ini Oke, adirasa. 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 Bahwa kenapa kita bisa menciptakan batik nih yang kayak Inang pakai. Ya. Kenapa bisa menciptakan candi yang menjadi Seven Wonders Ya. of the World. Kenapa bisa menciptakan keris? Karena ada yang namanya adirasa. Kita ini merasa dengan ya memiliki cita rasa yang Ya, luar ya. biasa. Dalam memilih juga kalau saya pikir ya, orang masuk ke bilik pemilihan. Lalu kita masih dengan cara primitif nih, masih pakai paku ya. Ya. Tapi orang yang masuk itu pada saat masuk kan ada rasa. Kalau dia bilang aduh rasanya enak nih nerima duit 200.000 ya gue udah tak tusuk. Itu rasa dari orang yang harus kita akui. Lalu rasanya saya suka nih, saya masih percaya nih sama PSI. Saya percaya sama Presiden Jokowi, jadi saya percaya juga sama anaknya. Nah kalau itu terjadi emang salah. Ya. Kalau bapak kamu orang baik, kamu akan dapat banyak kemuliaan di mana-mana loh. Ya. Benar nggak Gian? Ya. Ada teman bapak kamu bilang, bapak kamu dulu baik sekali loh, suka nolong saya. Dimudahkan jalan kamu. Privilege itu bukan masalah jabatan. Bukan. Privilege, jadi warisan orang tua yang Apapun itu. paling baik di dunia ini adalah nama baik. Ya. Warisan yang paling bernilai. Bukan tentang jabatan. Bukan. Mau itu siapa, kalau dia ketika berbuat baik, ke bawahnya akan mendapat perlakuan baik. Betul. Jadi kalau saya bilang, kenapa orang banyak memilih Gibran? Karena mereka percaya bapaknya orang baik. Berarti Jan Etes juga bisa dipilih nanti. Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Anak Iya. kamu juga bisa dipilih. Kalau baik. Iya. Iya. Anak saya juga bisa. Anaknya Rama juga bisa. Jadi yang menjadi presiden kan bukan cuma Pak Jokowi sendiri. Dulu kan juga ada Presiden SBY. Iya. Ya kan ada Presiden Ya. Abdurrahman Wahid, Betul. ada Presiden Soeharto. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus sebagai bangsa yang adirasa harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat banyak. Ya. Kalau dibilang oh rakyat banyak masih banyak yang miskin, betul. Di tempat pemilihan saya pun masih banyak orang miskin, masih banyak yang stunting, betul masih ada yang stunting. Tapi ketika mereka merasa nyaman dan menyukai kepemimpinan Joko Widodo, kita tidak bisa menilainya dari kacamata kita. Sebagai orang miskin kamu tidak boleh terima bansos. Who are you? Ngerti nggak? Ya. Bahwa kita harus mampu memiliki empati. Yang dirasakan oleh rakyat di bawah itu ketika mereka kemudian mencoblos Gibran, mungkin itu karena teringat akan bapaknya, ya nggak ada yang salah. Artinya bapaknya orang baik. Apapun alasan kita memilih, ya itu balik ke kita Kalau sendiri. bapaknya pembunuh atau penjahat, Nggak bakal kepilih. nggak bakal kepilih. Jadi dalam hal ini harus bisa menarik ke diri sendiri juga, ya kan? Bahwa kamu bilang nanti, kalau nanti anaknya Gibran kemudian disukai oleh masyarakat Indonesia, ya mau apa? Nah, gimana obrolannya seru banget kan? Tapi info ini nggak kalah seru dan nggak kalah penting. Gue pengen ngasih tahu kalau Pesta Rakyat geser tanggal. Jadi tanggal 31 Agustus dan 1 September di Gambir G Expo. Tuh, venue-nya aja udah gue kasih tahu. Jadi langsung aja cek di Instagram Pesta Rakyat. Rakyatnya mau dihasut untuk tidak memilih? Kan nggak bisa juga. Mari berkontestasi. Carilah bapak yang seperti Joko Widodo. Waduh, susah banget tuh. Ya itu dia. Jadi kalau Karena saya kita nggak bilang, bisa milih bapak ya. nah, tapi maksud saya privilege yang kamu bilang Ya, tadi itu ada. Ini bukan masalah jabatan. Bukan. Tetapi bagaimana cara kita menjadi manusia Yes. di dalam kehidupan Dan sehari-hari. disukai oleh orang sehingga orang mau memberikan suaranya. Ya. Ini juga jadi keinget Deddy Corbuzier pernah bilang bahwa kalau gua kaya, anak gua pasti kaya. Tapi cucu gua belum tentu kaya. Ya, kalau Karena udah dua generasi, anak gua akan menikmati kekayaan gua. Dia menjalani perusahaan mungkin melihat guanya, tapi cucu gua belum tentu.
Kalau saya mikirnya kalau saya kaya, anak saya pasti lebih kaya, cucu saya pasti lebih kaya. Kenapa? Kenapa? Karena pada generasi yang akan datang, sebagai orang tua saya ingin generasi lebih baik dari saya. Dia bukan kaya dari warisan. Oke. Wah ini menarik deh, udah. Iya. Kalau versiku, aku nggak bakal setuju, Inang. Karena anakku mungkin merasa perjuanganku, cucuku, gini deh, Gibran masih lahir di Solo, tidurnya masih di rumah. Jan Etes tidurnya di istana, Inang. Iya. Dan kita bisa lihat 5 tahun ke depan Jan Etes masih menguasai di istana nih. Iya, tapi kan banyak orang yang tidur di istana juga tidak jadi apa-apa. Tapi banyak orang yang tidur di istana juga tidak jadi apa-apa. Tapi nggak salah juga dong Jan Etes besarnya di istana. Iya, nggak apa-apa kan, artinya dia bisa merasakan kehidupan sebagai cucu seorang presiden. Itu adalah takdirnya dia. Takdirnya dia untuk dibesarkan di istana, sama seperti dulu Megawati dan juga cucu-cucu Bung Karno yang sempat merasakan. Iya kan? Keluarga Pak Harto juga merasakan. Anak-anak dan cucu-cucu. Jadi kan tidak semua bisa menjadi seperti Gibran misalkan. Ada keberanian juga di sana. Kalau kamu yang jadi Gibran sekarang, belum tentu berani loh. Maju, udah pasti dihajar, udah pasti dibully, udah pasti dihina, udah pasti dicemooh. Masih mau maju nggak? Nggak ah, gue jadi wali kota aja, atau gue jadi pengusaha aja, duit gue banyak, enak, nggak usah kayak gini. Tapi kan ada keinginan untuk membuat legacy bagi bangsa ini. Dan keinginan itu menurut saya sah-sah saja. Selama itu masih di dalam koridor demokrasi. Kalau dibilang tadi yang kamu bilang ada MK ada ini, itu kan ada penyelesaian hukumnya. Itu kan sudah selesai. Masa kita mau balik lagi? Dulu juga negara Republik Indonesia mau dimasukkan kok. Ada Piagam Jakarta Charter. Masa kita mau bahas lagi? Udah selesai. Yang selesai tahun 45, yang selesai tahun 55. Selesai karena kita tidak bisa membalikkan jarum jam. Itu sudah selesai. Kita punya masalah baru nih sekarang. Gimana supaya bangsa ini tidak pecah? Gimana supaya bangsa ini bisa maju? Gimana supaya anak muda bisa mendapatkan tempat? Kalau enggak, siapa yang mau jadi 36 tahun wapres? Bebannya berat itu. Dan belum tentu bisa. Lebih enak main slot loh di rumah Mas Gibran ya. Iya. Benar. Jadi bahwa orang melihat jabatan itu sebagai sesuatu yang diperebutkan, tetapi kan di dalam tanggung jawab itu besar sekali bebannya. Betul. Iya dong. Betul. Semua mata melihat pakai teleskop melihatnya. Dia ngapain hari ini, istrinya pakai tas apa, pakai sepatu apa, makan apa di mana. Tidak mudah untuk hidup seperti itu. Dan nggak mudah juga untuk Jan Etes hidup di istana. Betul. Kalau dia tahu, kalau sekarang sih masih belum tahu, mungkin masih kecil ya. Tapi saya pikir kita punya presiden yang santai, yang pakai kemeja biasa, yang sekarang sama rakyat bisa selfie, baru perdana, belum pernah ada. Pernah nggak kamu berani selfie sama Pak Harto? Jauh banget dulu ke Pak Harto ya. Nggak boleh. Jadi begini, zaman berubah. Ya betul. Anak-anak muda lebih egaliter, kalian lebih santai. Pemimpin juga harus punya gaya yang berbeda. Nggak bisa lagi berjarak. Sekarang kan semua orang juga boleh selfie sama presiden. Sama Pak Prabowo Subianto juga boleh, sama Gibran boleh, sama Kaisang boleh, sama semua boleh. Jadi ketua-ketua umum tuh sudah tidak sakral lagi. Sudah udah nggak ada gap lah ya. Nggak ada. Kemarin Mas Kaisang datang ke pesta pernikahan anaknya Inang yang bungsu, Sarah dan Dani. Sepanjang pesta itu semua orang foto-foto aja ya. Semua orang foto-foto ini. Sebenarnya ketua umum partai resikonya begini. Itu adalah kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan rakyat yang nggak ada jarak jadinya. Bisa dekat dengan pemimpinnya. Iya, selfie dong Mas Kaisang boleh nggak? Lagi jalan ditarik. Jadi, dan itu nggak mudah untuk jadi seperti itu. Tapi maksud saya ada sesuatu yang baru. Sama tadi kamu tanya, PSI di parlemen pasti ada sesuatu yang baru. Di DPRD Jakarta aja kita membawa perubahan yang besar sekali ya kan. Membuka mata rakyat gitu loh. Hanya di DPR, nggak mau minta DPRD. Nggak minta kursi menteri? Ya, kalau nanti dikasih kursi menteri itu nggak bisa diminta. Emang kamu bisa minta? Kan anak bisa minta ke bapak.
Waduh, saya pikir kita belum rela nih Mas Kaisang dijadiin menteri. Ya nggak perlu Mas Kaisang lah. Iya. Bisa yang lain, mungkin Bang Ade Armando, Inang tiba-tiba. Oh, Satu lah Pak, kursi menteri buat PSI. Iya, kalaupun ada, itu kan atas prestasi bahwa kami juga berperan di TKN. PSI juga maju, ya kan Inang sendiri sebagai Dewan Penasehat dan juga juru bicara TKN menjadi frontliner. Tapi kan nggak ada mau minta apa-apa di balik itu. Nggak ada, ini memang PSI melihat sosok Jokowi yang, ya ini pemimpin kita. Iya, nih. iya. Masalah dikasih atau enggak belakangan. Belakangan. Karena apa? Kita belum tentu dapat lagi loh pemimpin kayak Jokowi. Ya. Yang bisa merangkul lawannya. Kan udah ada nih Prabowo sekarang. Iya, nah Prabowo adalah memiliki era sendiri yang backgroundnya berbeda kan. Satu dia jenderal, Ya. dia militer. Dua dia mantunya Pak Harto. Tiga dia ketua umum partai. Sementara Jokowi beda banget Jokowi nih. beda banget. Kalaupun sama-sama menjadi presiden, tapi kan semua punya history yang berbeda. Walaupun Pak Prabowo nanti akan membawa legacy dari Pak Jokowi. Nah itu kan sudah dijanjikan oleh beliau. Nanti akan ngelanjutin IKN, lanjutin gitu kan. Kesejahteraan guru, kesejahteraan prajurit, kesejahteraan ANS, lalu juga sekolah-sekolah unggulan. Itu kan maksudnya bukan hanya di kota-kota besar, di tiap kabupaten. Artinya orang nggak perlu pindah, nggak perlu hijrah. Ya dong, kalau dulu mesti ke Jawa, Ya, betul. mesti ke kota besar. Sekarang di tiap kabupaten mau ada sekolah unggulan. Jadi orang bisa Nggak usah jauh-jauh ninggalin keluarga, di daerahnya sudah ada juga. Betul. Oke. Ini pertanyaan terakhir Inang yang aku udah coba rangkum dari media sosial. Sebenarnya udah tipis-tipis aku tanya di depan, tapi mungkin aku tebelin lagi di terakhir. Tebelin. Tegesin. Jadi PSI itu bukan punya Pak Jokowi. Nah buat rakyat-rakyat komisi yang sudah follow dan sudah subscribe komisi.co, gue pengen ngasih tahu ada akun media politik baru dengan bahasa Sunda namanya Politik Well. Kita bahas politik dengan bahasa Sunda dengan kedaerahan. Langsung aja follow di Politik Well. Langsung barudak well. Partai itu kan bukan PT. Betul. Tidak mungkin ada pemilik sahamnya. Betul. Ya, bahwa PSI memiliki ideologi yang sama dengan Jokowi, maka kita bukan hanya tegak lurus tapi sejalan. Nah, dalam hal ini Jokowi sebagai presiden telah mewakafkan anaknya untuk jadi ketua umum kalau saya bilang. Karena yang minta untuk Kaisang jadi ketua umum itu adalah semua DPW. Jadi kalau dibilang kamu tadi bilang 2 hari, iya orang diminta kok. DPW-nya bilang, aduh kalau ada Mas Kaisang mau nggak ya jadi ketua umum? Ditanyakan dan mau. Jadilah. Kalau PSI punya Jokowi, saya pikir PSI mengusung ideologi Jokowi. Ya, bahwa ya itulah. Jokowism. Ada hilirisasi yang akan didukung, ada digitalisasi, lalu juga infrastruktur pembangunan manusia yang masih belum maksimal ya. Itu kalau kita mau menuju 2045 Indonesia emas, kita nggak bisa main-main loh, Gian. Ada kegoncangan sedikit, ada social unrest, itu langsung akan menurunkan kita punya pamor, kita punya rating di mata internasional. Karena kita ini terdiri dari 17.000 pulau dan nggak gampang untuk menyatukannya. Kalau saya melihat apa sih yang dilihat, ini punya Jokowi PSI, ya kita membawa ideologi yang sama, anti korupsi, anti intoleransi. Lalu juga kita mau supaya orang BPJS gratis, lalu juga sekolah gratis. Itu adalah yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Jadi yang bagus-bagus diterusin. Kalau ditanya PSI punya Jokowi, ya fans club lah ya, PSI itu fans club ya. Fans club Jokowi ya. Jokowi fans club. Berarti bukan dari, ya? Dari relawan bukan. Bukan. Jokowi bahwa bukan. Secara ideologis kita juga harus punya ideologi yang baru lah. Kita kan mengusung dari masa-masa lampau. Kalau ada masa sekarang yang bisa dijadikan panutan, ya harus punya dong kita. Masa panutan kita kembali lagi, panutan saya siapa? Bung Hatta gitu kan. Karena kejujurannya gitu. Kamu siapa panutannya? Kalau perempuan siapa? Masa Raden Ajeng Kartini harus ganti. Diperbarui. Iya, dan dilihat bahwa pemimpin itu
ditaruh di tempatnya. Ketika salah dikritisi, saya orang yang mengkritik paling besar soal penegakan hukum segala macam. Mengkritisi tetapi juga memberikan penghormatan kepada apa yang sudah dilakukan. Ada respect yang harus diberikan juga. Jadi sebagai bangsa kita boleh saja berkelahi dalam kontestasi, tapi begitu sudah menang kita junjung dong pemimpin kita. Jangan kebenciannya itu disebar-sebarkan terus-terusan hanya karena kalah. Ya. Harusnya besar hati, saya kalah. Dalam politik kan kalah bukan mati. Mungkin nanti bisa menang lagi 5 tahun mendatang. Kenapa kalah sekarang? Ya inventarisir, Iya, betul. Dicari tahu apa nih kekurangannya segala macam. Iya. Kalau enggak nanti yang kalah jadi pembenci. Ya. Nah, masalahnya kalau saya benci sama Gian, saya ajak semua orang untuk membenci juga. Ya nggak benar juga. Iya, dan itu bikin kita jadi buang energi. Lalu juga kita perlu seluruh energi yang ada itu untuk melihat nih Indonesia mau jadi apa sih 2045. Itu benar-benar serius loh. 20 tahun dari sekarang, apa yang mau kamu tinggalkan untuk anak kamu? Ya. Apa sih? Oh ya sudah, kita mau masyarakat yang damai. Masyarakat yang memahami dan menghargai pemimpinnya. Pancasila dijadikan dasar tuh bukan cuma omongan. Ya. Persatuan Indonesia itu penting sekali. Oke, jadi bukan milik Pak Jokowi. Bukan. Tapi Ya, bukan juga karena bukan PT, nggak ada sahamnya. Ya, bagus sih sebenarnya ini. Bukan PT, makanya bukan pemilik saham. Iya. Tapi bukan partai masa tuanya Pak Jokowi ketika udah nggak jadi presiden. Bisa jadi, karena gini, kalau kamu bikin partai, kamu sudah tidak punya saham di situ. Pemilik sahamnya adalah masyarakat. Ya. Pemilik sahamnya adalah publik, konstituen yang memilih. Ya. Kamu kan lihat dulu ada yang namanya Amin Rais mendirikan PAN, akhirnya terdepak dari PAN mendirikan partai baru. Sahamnya di situ nggak ada. Nanti juga dulu yang mendirikan PDIP adalah Sabam Sirait. Ya dong. Sekarang arah Sirait tidak di situ. Ya. Artinya partai itu tidak dimiliki oleh perorangan. Jadi kalau ada orang yang merasa memiliki partai itu nggak benar karena zaman berganti. Ya. Bukan milik Pak Jokowi, tapi bisa jadi pelabuhan terakhir Pak Jokowi. Oh, dengan senang hati. Dengan senang hati. Siapa yang nggak mau terima Pak Jokowi? Oke. Partai mana yang tidak mau terima? Oke. Potong kuping saya. Ya. Iya kan, kalau saya sih melihatnya PDI juga keren kalau ketua umumnya Pak Jokowi. Itu kan yang gagal kemarin deal-dealannya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya, artinya gini loh, bener kan Ian bahwa bersatulah kaum nasionalis. Ya. Sehingga kita bisa membangun bangsa ini bersama-sama. Ya. Kita jadi berpegangan tangan gitu loh, merapatkan barisan yang seperti dikatakan Bung Karno, rapatkan barisan, lihatlah ke depan bagaimana bisa menjadi Indonesia emas kan gitu. Siap. Luar biasa, Inang Irma Huta Barat, tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih Inang udah hadir. Insight-nya banyak banget. Thank you so much. Seru. Jadi tahu juga tentang PSI. Yes. Bukan partai milik Pak Jokowi. Karena bukan PT. Bukan. Iya. Tapi bisa jadi rumah terakhir Pak Jokowi di politik. Tentu saja. Terima kasih Inang sekali lagi sudah hadir di thank you so Meet the much. Politician di komisi. Terima kasih. Nggak udah Terima tangannya, kasih. udah tepuk tangannya udah tadi. Nggak usah, ini kan udah tadi tepuk tangannya udah. Ini ganggu emang ini orang. Sekali lagi terima kasih juga buat yang udah nonton Meet the Politician bareng sama gua Gian Luigi. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe komisi.co. Dan kalian kalau misalnya pengen komentar tentang pembicaraan tadi langsung komen aja di bawah. Atau pengen ngasih tahu Bang undang ini dong. Tulis komen di bawah kalau gitu. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Nah aku pengen nanya. Ini percaya bahwa emang datanya seperti itu. Atau ada kecurangan? Ada kecurangan kan? Ya. Kita ini sekarang nge-podcast pos pemilu. Ya. Kita mau politik yang julit-julitan Julit-julitan aja Bang di sini. atau mau mengevaluasi negara kita.